Sepak bola Indonesia kini bukan lagi sekadar pelengkap di panggung Asia. Ia telah menjelma menjadi primadona baru, sebuah magnet raksasa yang daya tariknya mulai tak terbendung. Dua fenomena besar menghantam kita dalam waktu yang hampir bersamaan. Fenomena ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah bukti bahwa revolusi mental dan branding sepak bola kita telah berhasil. Di satu sisi, kita melihat para pemain keturunan. Kini bukan lagi harus dibujuk rayu. Mereka datang sendiri, mengemis kesempatan, bahkan rela tak diundang secara resmi, hanya untuk membuktikan diri. Di sisi lain, seorang pelatih kaliber Piala Dunia, suksesor yang membawa negaranya mencetak sejarah, justru secara terbuka menyatakan kesiapannya datang ke Jakarta. Bukan karena uang, tapi karena kunjungan. Malam ini, kita akan bedah dua sisi mata uang dari revolusi yang sama. Kisah Lukas Kid yang tergila-gila dengan fanatisme Garuda, dan deklarasi berani Timur Kapatse yang ingin membawa filosofi Manchester City ke rumput Senayan. Kita mulai dari pemusatan latihan timnas U22 asuhan Indra Syafri. TC ini dipersiapkan untuk FIFA Matchday dan SEA Games 2025. Pelatih Indra memanggil 30 nama resmi, sebuah daftar yang wajar. Namun di hari pertama latihan, ada yang janggal. Jumlah pemain menjadi 33. 3 pemain tambahan ini tidak ada di daftar resmi. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengkonfirmasi, 3 pemain ini termasuk satu nama yang langsung viral, Lukas Kid, datang atas keinginannya sendiri. Mereka datang untuk siding, untuk dicoba. Mari kita pahami ini. Seorang pemain berdarah Indonesia-Australia berusia 22 tahun dengan tinggi 181 cm yang malang melintang di Eropa, rela terbang ribuan juta tanpa jaminan apapun. Siapa Lukas Kid? Dia bukan pemain sembarangan. CV-nya jelas. Dia besar dalam sistem sepak bola Eropa yang keras. Dia menimba ilmu di Spanyol bersama Cornellà U19, bermain di Inggris bersama Walthamstow, dan musim ini dia terikat kontrak dengan CS Illopolis di Liga 2 Yunani. Dia adalah pemain sayap kiri yang eksplosif. Tapi yang lebih eksplosif adalah apa yang terjadi di media sosial hanya beberapa jam setelah fotonya mengenakan seragam latihan Garuda. Indonesia meledak. Kolom komentar, TikTok, Instagram, semua dibanjiri dukungan. Video skillnya diedit, fotonya disandingkan dengan bendera merah putih. Dan apa reaksi Luke? Dia kaget, dia shock. Dalam wawantaranya dia mengaku tergila-gila dengan terima kasih yang dia terima. Dia mengatakan pendukung fanatisme inilah alasan terkuat mengapa dia begitu bernafsu membela tanah air ibunya. Dia belum pernah merasakan hal ini di Eropa. Ini adalah perubahan paradigma. Dulu, kita yang mencari mereka. Saat ini, mereka sedang mencari kita. Daya tarik seragam Garuda yang didukung oleh jutaan pasang mata fanatik di media sosial telah menjadi senjata baru. Senjata yang bahkan membuat pemain keturunan lain iri. Di tempat lain, seorang pemain bernama Gianni Jomanuel, pemain berdarah Indonesia, Belanda, dan Portugal yang bermain di klub Belanda SV Argon, juga menyuarakan hasad yang sama. Gianni yang punya darah Surabaya mengaku terkesima dengan fanatisme supporter Indonesia dengan menyebutkan spesifik fans Arema FC. Dan narasi di luar menyebutkan melihat berbagai gila yang didapat Lukas Kid, seorang pemain yang bahkan statusnya masih trial, membuat Gianni dan mungkin puluhan pemain diaspora lain di luar sana semakin yakin Indonesia adalah panggung yang mereka inginkan. Ini bukan lagi soal nasionalisme semata, ini soal branding. Bermain untuk Indonesia kini menjanjikan sesuatu yang tidak bisa diberikan klub Eropa tingkat menengah. Panggung, popularitas, dan cinta yang brutal. Lukas Kid datang tanpa dipanggil. Dia tidak harmonis untuk sebuah kesempatan. Sebaliknya, dia langsung disambut bak pahlawan. Magnet itu nyata. Namun, jika pemain adalah aktor di lapangan, sebuah tim hebat membutuhkan sutradara yang hebat. Jika magnet fanatisme kita sudah berhasil menarik para aktor berkualitas, siapa yang akan kita tarik untuk menjadi arsiteknya? Jawabannya, mungkin sudah mengetuk pintu. Mari kita beralih ke Uzbekistan.
sebuah negara yang baru saja mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Dan siapa arsitek di baliknya? Dialah Timur Kapadze. Kapadze adalah legenda hidup Uzbekistan, mantan kapten timnas yang banting setir jadi pelatih. Dia memimpin Uzbekistan U23 lolos ke Olimpiade juga untuk pertama kalinya. Lalu, dia naik ke tim senior dan sisanya adalah sejarah. Dia membawa Uzbekistan ke Piala Dunia. Sekarang, pertanyaan logisnya apa yang dilakukan pelatih baru saja sukses besar ini? Tentu saja dia akan memimpin di Piala Dunia. Salah. Dalam sebuah manuver yang mengejutkan, Federasi Sepak Bola Uzbekistan justru menunjuk legenda Italia, Fabio Cannavaro sebagai pelatih baru. Kapadze tidak dipecat. Dia justru diminta menjadi asisten Cannavaro. Disinilah letak keberanian dan prinsip seorang Timur Kapadze. Dia menolak mentah-mentah. Dalam wawancaranya dengan media Uzbek, Kapadze berkata, "Saya bisa saja tetap di staf pelatih, tapi akan timbul ketidaknyamanan. Saya sudah jadi pelatih kepala, punya filosofi sendiri, dan saya ingin bekerja secara mandiri." Dia lebih memilih mundur dan menganggur daripada mengkompromikan filosofinya hanya demi numpang nama di sebelah seorang pemenang Piala Dunia 2006. Kapadze adalah pelatih yang punya harga diri dan visi. Dan kemana kunjungan itu sekarang diarahkan? Ya, secara terbuka, lugas dan tanpa basa-basi, Timur Kapadze berbicara kepada media Uzbek dan analis sepak bola Indonesia. Dia berkata, "Kalau soal Indonesia, prosesnya sedang dipertimbangkan. Kalau beruntung, saya akan sampai di sana dan bekerja." Dia bahkan menyapa fans Indonesia. "Insya Allah, saya siap melatih timnas Indonesia." Ini gila. Seorang pelatih yang baru saja sukses di kualifikasi Piala Dunia secara terbuka melamar pekerjaan di Indonesia. Apa yang dia tawarkan? Bukan cuma CV mentereng, dia menawarkan sebuah revolusi filosofi. Pada 25 September lalu, Kapadze berada di Manchester. Dia tidak sedang berlibur. Dia berdiri di pinggir lapangan latihan Manchester City, mengamati, mencatat dan belajar langsung dari Pep Guardiola. Filosofi Kapadze adalah DNA sepak bola modern. Kontrol bola, menekan tinggi dan permainan kolektif. Dia ingin mengendalikan permainan. Formasi andalannya adalah 3-4-3 dan 4-3-3. Sebuah sistem yang menuntut kecerdasan ruang, bukan hanya lari dan adu fisik. Sistem yang, jika berhasil, bisa mengubah total cara berpikir sepak bola kita. Kita tidak lagi mengandalkan kecepatan sayap, tapi bermain dengan pola dan organisasi yang matang. Dan sekarang bagian paling berani dari berita ini. Berapa gajinya? Video yang beredar menyebutkan rumor gaji yang diminta Kapadze hanya sekitar 7,5 miliar rupiah per tahun. Mari kita letakkan angka itu dalam konteks. Angka itu jauh di bawah Patrick Kluivert yang dulu dirumorkan mencapai 18 miliar rupiah. Angka itu bahkan tidak ada sebagiannya dari gaji Sinteyong saat ini, yang dilaporkan menembus 23,6 miliar rupiah per tahun. Kita punya pelatih kaliber Piala Dunia, dengan filosofi modern yang baru di-upgrade langsung dari Manchester City, yang punya integritas tinggi, dan yang secara terbuka ingin melatih Indonesia dengan harga yang sangat terjangkau. Pertanyaan sekarang memutar lurus ke PSSI. Apa yang kita tunggu? Kita melihat dua bukti. Bukti pertama, fanatisme pendukung kita telah menjadi aset global. Aset yang mampu menarik pemain-pemain berkualitas dari Eropa untuk datang, bahkan tanpa diundang. Seperti kasus Lukavkit. Bukti kedua, kesuksesan timnas kita yang dibangun oleh Sinteyong telah menempatkan Indonesia di peta. Kita kini dilirik oleh arsitek-arsitek hebat seperti Timur Kapadze, yang melihat potensi, bukan hanya uang. Indonesia berada di persimpangan jalan yang paling krusial dalam sejarah sepak bolanya. Kita punya magnet untuk menarik talenta. Kita mendapat tawaran dari arsitek kelas dunia yang siap membangun. Era baru sepak bola Indonesia sudah ada di depan mata. Era di mana kita tidak lagi mencari, tapi dicari. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Beranikah kita menyambut revolusi ini?